Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bunda kami semuanya, Ustaz Amin Surabudin, yang insyaallah Allah jaga beserta keluarga besarnya, dan Bapak Ibu sekalian yang insyaallah mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan rasa syukur sudah semestinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu berkat rahmat, karunia dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua ini, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini, kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu mengingatkan kepada kita jemaah bahwasanya waktu yang Allah berikan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yang tentu haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan segala aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu semua patut kita syukuri. Karena apa? Banyak di antara kita sekarang ini ada yang mungkin lagi diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, atau mungkin nikmat yang lainnya yang tidak bisa menyempatkan hadir untuk majelis ilmu. Tapi alhamdulillah pada suasana yang sejuk ini, dingin dan setengah agak gerimis, luar biasanya Masya Allah, alhamdulillah di udara yang ada di Wonosobo ini adalah suatu kenikmatan dan anugerah terindah yang Allah berikan. Karena apa jemaah? Kalau di Jogja atau mungkin di luar di Wonosobo itu kota-kota besar itu panas luar biasa, tapi kita di Wonosobo ini alhamdulillah masih diberikan kenikmatan untuk dingin, sehingga dengan adanya dingin itu menjadikan kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada seorang hamba itu mampu dinikmati. Karena apa? Berarti kulit kita itu masih normal, Bu. Kulit kita itu masih normal, Pak. Karena apa? Kita masih mengetahui, oh ini dingin, ini panas, itu berarti masih normal. Yang gak normal itu, ya kalau panas malah kedinginan, kalau dingin malah kepanasan. Contohnya seperti orang sakit. Nah begitu. Maka dari itu, ini adalah kenikmatan luar biasa yang tentu patut kita syukuri jemaah dirahmati oleh Allah. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang mungkin tadi mulai kita bangun tidur sampai sekarang ini kita belum merenungi itu semua jemaah. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat betapa indahnya kita ketika membaca Al-Quran, sehingga ketenangan hadir dalam jiwa kita. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Adapun kenikmatan-kenikmatan lain yang berbau fisik, misalnya mata masih bisa untuk melihat, hidung masih bisa untuk bernafas. Mohon maaf, ini ibu hidungnya masih normal semuanya? Masih bisa untuk bernafas semuanya ya? Insya Allah. Ini mungkin sejak kita bangun tidur itu kita gak menyadari sampai sekarang kalau hidung itu ternyata masih bisa bernafas sampai sekarang, ibu. Luar biasa, Masya Allah. Telinga masih bisa untuk mendengar dan lain sebagainya jemaah. Karena Allah itu menciptakan manusia. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-78 disebutkan bahwasanya manusia itu dilahirkan dari rahim seorang wanita itu tidak mengetahui apapun. Akan tetapi Allah itu memberikan potensi yang lain. Berupa apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu potensi yang Allah berikan
tujuannya itu apa jamaah? Tujuannya itu agar senantiasa dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin untuk literasi. Literasi itu apa? Literasi itu tidak hanya sekedar membaca. Literasi itu bisa diartikan sebagai yang membaca, yang menelaah, menganalisis, meneliti, mengkaji, sehingga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan adanya literasi yang kita lakukan itu bisa meningkat, sehingga kita menjadi hamba yang insya Allah bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah ke-17, surah Al-Isra di ayat yang ke-36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Allah itu menganugerahkan adanya potensi itu tadi, itu tuh tidak cuma sekadar untuk pajangan, bukan cuma untuk hal yang sia-sia, akan tetapi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran itu akan dimintai pertanggungjawaban dari sisi Allah. Penglihatan pun sama, hati nurani atau akal pikiran pun sama. Sehingga semua keterpaduan potensi yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tujuannya itu dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya dalam menjalani aktivitas, dan aktivitasnya itu haruslah bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat berbagai dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita rindukan keberadaannya, yang walau mungkin kita tidak pernah berjumpa dengannya, kita belum pernah mendengar suaranya, kita belum pernah berdekatan dengan beliau, akan tetapi kerinduan itu selalu hadir dalam jiwa kita jemaah. Oleh karena itu, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah beliau sebagaimana beliau mencintai kita. Niscaya kita akan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabbu. Seseorang itu akan tinggal bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, jika kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan tinggal bersama beliau. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap sharing saya selalu mengingatkan agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga konsistensi ketakwaan itu sampai nanti berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini seringkali kita jumpai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sapaannya menggunakan kata alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, merujuk kepada objek yang tanpa batas, baik kecil, besar, tua, muda, kaya, berkecukupan, punya jabatan atau tidak punya jabatan. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan kata alladzina, berarti kita termasuk orang-orang yang disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan takwamu untuk membuka kunci-kunci kesuksesan dalam bahasa kita. Karena apa? Kalau kita kok nggak mampu jalan, kalau kita kok nggak mampu menjaga konsistensi keimanan kita sampai berpulang
niscaya kita akan termasuk orang yang merugi. Wala'iyadzubillah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, luruskan niat kita. Jangan sampai kita bertaklim tidak mendapatkan apa-apa. Setiap kita melakukan taklim, haruslah ada yang berbeda dalam diri kita. Setiap kita taklim, harus ada perubahan dalam hidup kita. Harus ada perubahan dalam perilaku kita. Kok ada orang seringkali melakukan taklim, akan tetapi kok perilakunya gak berubah? Jangan dicela taklimnya. Mungkin niat ketika taklim itu yang masih kurang tepat. Oleh karena itu jemaah, luruskan niat kita untuk senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit poin pembahasan kami. Mohon izin Ustaz Bina, Ustaz Surabudin, mohon izin mungkin nanti kami cuma membahas kulitnya saja, mungkin biasanya sudah dibahas oleh beliau ya, atau mungkin ustaz-ustaz yang lain. Karena sifatnya di sini kami bukan untuk menggurui sama sekali, karena kami belum pantas. Oleh karena itu sifatnya hanya untuk sharing saja. Apabila nanti dalam kami menyampaikan ada kekeliruan, kami sangat terbuka untuk mendapatkan koreksi dari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baik jemaah, kami memulai dalam Al-Quran surah ke-91, surah Asy-Syams, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lihatlah firman Allah yang begitu indahnya, luar biasa jemaah. Wa nafsin wa ma sawwaha, kurang lebih dalam bahasa kita, dan demi jiwa yang telah keagunganku, aku sempurnakan jiwa setiap manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan manusia itu dari dua hal. Dalam nafas itu ada dua hal dalam diri manusia. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Nah, fujur dan takwa ini jemaah adalah dua yang saling bertentangan yang ada dalam diri manusia, yang setiap kali kita melakukan aktivitas dalam berkehidupan kita, itu seringkali menyertai dalam setiap aktivitas kita. Cuma nanti ketika dalam pelaksanaan kita melakukan aktivitas dalam keseharian kita itu, kadang ada manusia yang mengedepankan fujurnya, dan ada juga manusia yang mengedepankan takwanya. Makanya Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad disebutkan sebagai harfut tahqiq wa tauqid, penegasan yang luar biasa. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Nah, pada kesempatan kali ini jemaah kita akan membahas tentang definisi dari nafsu. Letak dari nafsu itu ada di mana? Dalam realita kehidupan kita itu seperti apa? Dan bagaimana cara memanage nafsu kita agar ketika nanti dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita itu tidak mengedepankan nafsu kita, akan tetapi mengedepankan nilai-nilai takwanya terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah menyebutkan 118 kali dalam Al-Quran fujur dan takwa.
Tujuan itu apa jemaah? Agar senantiasa ketika seseorang itu ingin memunculkan fujurnya, sifat yang kotor. Jadi fujur itu adalah sekumpulan dari suatu hal yang sekiranya dapat mengeluarkan atau menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Itu namanya fujur jemaah. Fujur beda dengan takwa. Kalau takwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tercipta dari dua hal, yaitu fujur dan takwa. Fujur dan takwa itu Allah sandingkan dalam diri manusia untuk tujuannya bukan agar manusia itu masuk ke dalam neraka, bukan. Akan tetapi ingin melihat bagaimana usaha manusia itu dalam mengedepankan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sosok yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat itu memang mulia, diciptakan oleh Allah itu mulia. Karena apa? Tidak Allah ciptakan dengan fujur. Allah itu menciptakan malaikat itu dengan cahaya dan dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda dengan manusia. Makanya kita kalau berkaca jemaah dari Al-Quran surah ke-15, surah Al-Hijr ayat ke-28 sampai ayat yang ke-30, sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh sebelum manusia diciptakan, Allah itu menciptakan yang namanya malaikat dan jin. Allah menciptakan malaikat dan jin hidup berdampingan jemaah. Malaikat dan jin hidup berdampingan sebelum Allah menciptakan manusia. Bisa dilihat dalam ayat yang ke-27 bahwasanya ketika Allah menciptakan jin, jin itu diciptakan dari apa Pak? Dari api. Nah, sedangkan malaikat diciptakan dari apa Bu? Nur atau cahaya. Nah, ketika Allah menciptakan jin, jin itu menempati alam itu gak cuma sekedar di dunia. Ternyata Allah pun menciptakan jin itu juga di langit, bersanding dengan malaikat. Sehingga ketika itu jin memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Sehingga dengan keagungan jin telah diagungkan oleh para malaikat karena bentuk ibadahnya yang luar biasa kepada Allah, sehingga disebut sebagai azza. Azza itu agung. Karena apa? Jin ketika itu yang bernama Azazil ini sebelumnya itu memiliki keimanannya kepada Allah itu luar biasa, ibadahnya kepada Allah itu luar biasa, sehingga sebagai penghulu para malaikat lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi Bu, ketika di ayat ke-28-nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Wa idh, kalau dalam bahasa Arab kok diawali dengan kata idh itu artinya ada tiga. Ingatlah, pahami, dan renungkanlah. Jadi ketika wa idh qala rabbuka, dan ingatlah dan renungkanlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu ingin menciptakan manusia, khaliqun basyara, dan ketika itu kecemburuan luar biasa yang dimiliki oleh sosok Azazil ini jemaah. Sosok Azazil ini memiliki kecemburuan yang luar biasa. Karena apa? Perang yang ketika itu adalah pasukan-pasukan yang ada di dunia itu akan digantikan perannya oleh manusia. Cemburunya luar biasa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam ketika Allah menciptakan Adam, apa jawaban iblis? Iblis itu berkata, sebelumnya ketika masih Azazil, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keagungan ibadah yang luar biasanya. Tapi ketika muncul kata-kata sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam, maka Allah menjuluki sebagai iblis. Seseorang
yang menutupi keburukan dengan kebaikan disebut sebagai libas. Kata dasarnya itu labasan. Tapi kok kalau ada sifat yang baik, udah baik, tapi kok ditutupi dengan keburukan-keburukan, itu disebut sebagai dengan balasan. Makhluk inilah yang disebut sehingga dengan iblis. Jadi ini awal muasal iblis. Iblis berbuat kefasikan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika menghasut Adam dan Hawa untuk memakan atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ketika ada di surga, maka Allah menyebutnya bukan lagi dengan iblis. Lihat Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa Bu? Apa? Allah menyebutnya dengan syaitan. Karena apa? Penghasut. Sudah menghasut. Jadi syaitan itu bukan makhluk, Pak. Syaitan itu adalah sifat. Sifat seburuk-buruk sifat itu disebut syaitan. Makanya ketika iblis ini kok nggak rela ketika itu Adam dan Hawa berada di surga, tinggal di surga, maka mulailah menghasut Adam, mulailah menghasut Siti Hawa, sehingga Allah menyebutnya dengan syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Ketika itu syaitan menghasut Adam, menghasut Siti Hawa untuk memakan buah itu, sehingga terbukalah apa yang tidak seharusnya terbuka. Allah berfirman, tidakkah aku telah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Ternyata itu adalah hasutan siapa Bu? Syaitan. Iblis dari bangsa jin yang tadinya diagungkan oleh para malaikat menjadi penghulunya para malaikat, ternyata dengan sifat sombongnya itu menjadikan dirinya hina di hadapan penduduk langit ketika itu. Nah, kita manusia jamaah, kita menyombongkan apa? Amalan kita kan, harta kita kan, kekuasaan kita kan, kehebatan kita kan. Siapa kita jamaah? Sombongnya luar biasa, amalan tak setinggi Azazil ketika itu, tapi kita memiliki sifat sombong. Siapa kita? Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu iblis memiliki kecemburuan yang luar biasa sehingga tidak ingin bersujud kepada Adam. Yang dipermasalahkan itu bukan karena tidak mau sujud sama Adamnya, bukan, tapi karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melanggar perintah Allah disebut sebagai fasik. Perbuatannya disebut sebagai fasaqo. Apa dalilnya? Al-Quran surah ke-18 surah Al-Kahf ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika para malaikat, ketika seluruh makhluk diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, tetapi apa jawaban dari iblis? Iblis tidak mau bersujud kepada Adam, sehingga dengan kesombongan dan keangkuhan iblis laknatullah alaihi inilah yang menjadikan dirinya diturunkan dari surga. Sehingga iblis tidak akan pernah untuk memasuki ke dalam surga selama-lamanya. Karena iblis tidak akan pernah memasuki surga selama-lamanya, dia gak mau sendiri di neraka. Oleh karena itu memberikan penghasutan kepada manusia. Tidak cuma Adam alaihissalam, ternyata kepada anak cucunya pun sama. Agar apa tujuannya? Memiliki teman di neraka kelak. Maka dari itu jamaah, yang kita bahas ini yang pertama itu definisi nafsu itu harus disertai dengan sejarahnya. Ketika itu manusia kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan.
Luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia disebutkan 5 kali dalam Al-Quran kosakatanya. Ada basyar, ada al-ins, ada al-insan, ada an-nas, ada bani Adam. Masing-masing uniknya, masing-masing dari setiap kosakata yang Allah gunakan dalam firman-Nya ini memiliki makna yang luar biasa dalam penerapan kehidupan kita. Kalau ibu atau bapak kok pengen mempelajari manusia dari sifat biologisnya, Allah menyebutkan dengan kata basyar dalam Al-Quran. Karena apa? Sifat-sifat biologisnya atau sifat-sifat fisiknya. Kalau kok ibu pengen mempelajari dari sifat-sifat kelembutan, maka carilah kosakata al-ins dalam Al-Quran. Dan al-ins itu seringkali disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Karena apa? Ingin menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki sifat kelembutan, sedangkan jin itu memiliki sifat yang tidak lembut. Ada orang kesurupan lembut, Bu? Ada? Tidak ada. Karena apa? Jin itu memiliki sifat yang kasar untuk membedakan antara jin dan manusia. Disandingkan 18 kali dalam Al-Quran. Jin dan ins. Jin memiliki sifat yang tersembunyi. Kalau ada kosakata dalam bahasa Arab ada huruf jim dan nun, maka itu adalah tersembunyi. Jin contohnya tersembunyi. Janin karena tidak nampak. Jannah surga karena belum nampak sampai sekarang. Ada huruf jim, ada huruf nun. Jannah, jin, janin. Kalau ada kok jin menampakkan wujudnya, berarti jin itu masih punya masalah. Dan bermasalah lagi kalau ada orang yang berburu mencari penampakan jin yang lebih bermasalah lagi. Karena bukan hakikatnya jin itu menampakkan dirinya. Justru kalau jin lagi menampakkan dirinya, itu adalah selemah-lemahnya jin. Jin itu lagi lemah, Bu. Coba bayangkan, logika aja. Manusia itu hidupnya di mana? Di darat. Kalau manusia dijeburkan ke laut, apakah kekuatannya akan sama ketika ada di darat? Tidak. Begitu pula jin. Jin itu fitrahnya itu tidak terlihat di alamnya. Tapi kok kalau bisa ditampakkan wujudnya ketika manusia bisa melihatnya, berarti jin itu lagi lemah. Makanya jangan pernah takut kalau ada orang kok melihat jin. Tapi dasarnya adalah ketika ada orang yang melihat jin, itu adalah hanya jin yang dapat melihat jin. Sehingga kalau ada orang kok bisa melihat jin, berarti ada jin dalam diri orang tersebut. Jangan bangga kalau aku melihat ini loh di sini loh, di sana di pohon besar ini tuh ada kuntilanak loh, ada kuyang loh, ada tuyul, ada apa. Itu kan sesungguhnya jin itu menampakkan dalam diri seperti itu karena mindset manusia. Coba, memang ada kuntilanak di Inggris, Bu? Nggak ada, ya. Ada vampir di Indonesia, Bu? Nggak ada, kan? Kenapa kok jin di Indonesia kok pakainya kain kafan, tapi jin di Amerika kok pakainya kok jas, pakainya gaun, luar biasa, kan? Ini kan menurunkan harga diri jin Indonesia, kan? Ya. Maka dari itu jangan dirahmati oleh Allah. Jadi jin itu menampakkan berdasarkan mindset seseorang. Kalau orang itu percaya dengan di pohon ini itu ada pocong, bukan gini-gini, yang jin yang ada di situ dia akan berusaha menampakkan diri dalam keadaan seperti pocong. Di sini jinnya tuh ular besar kayak gini loh, dia akan menampakkan dalam wujud ular. Itu tergantung mindset kita, jemaah. Tapi semakin kita berani untuk melawan jin itu, sesungguhnya jin itu akan menciut sebesar kelereng. Jin itu akan mencium sebesar kelereng. Oleh karena itu jangan pernah takut kalau ada jin menampakkan diri, karena itu adalah tipu muslihat, jemaah. Ini adalah musuh yang nyata. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah kita takut kepada syaitan. Jangan pernah takut.
Nah, kita kembali lagi ke topik jamaah, bahwasannya Allah itu menciptakan manusia itu dalam dua hal, yaitu adanya fujur dan takwa. Jauh-jauh waktu ketika iblis ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis ini pun berdoa kepada Allah. Lebih tepatnya bukan berdoa, tapi berkata kepada Allah, "Ya Allah, karena Engkau telah melaknatku dan Engkau tidak akan pernah memasukkan aku dalam syurga-Mu, maka izinkanlah aku untuk mengambil sebagian dari tubuh manusia." Yang dimaksud adalah fujur dan fujur. Karena fujur ini sangat mudah untuk disentil sama jin, gampang banget disentil sama syaitan, gampang banget. Dan isyarat ini bukan saya yang bilang, tapi Al-Quran surah keempat, surah An-Nisa ayat ke-86. Mohon maaf, ayat 118 itu. Kenapa? Ketika itu aku ingin mengambil sebagian dari tubuh manusia, yaitu fujur tadi itu. Makanya kalau diruntut itu, Bu, fujur dan takwa itu ada di dalam namanya nafas. Fujur dan takwa ada di dalam nafas. Nafas ada di dalam namanya qalbun. Qalbun ada di dalam yang namanya sadrun. Sadrun itu apa, Bu? Dada. Dada. Makanya sebenarnya nggak ada dalil sahih yang mengatakan sholat itu sedekat seperti ini, nggak ada. Akan tetapi filosofinya apa? Ketika sholat kok seperti ini, tujuannya itu ketika ingin memunculkan sifat-sifat buruknya itu mampu ditahan. Jangan munculkan yang buruk, tapi munculkan yang baiknya. Jangan pernah memunculkan sifat fujurnya, tapi munculkan sifat-sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dirahmati oleh Allah. Karena iblis itu mengambil sebagian dari tubuh manusia, karena sangat mudah diambil, sangat mudah untuk digoda. Lihat postingan, gatel banget pengen komentar. Ada misal sosok yang diidolakan, misalkan nyapres 04 misalnya ya, 04 nyapres itu kan dijelas-jelas sama 05. Wah, gatel nih pengen balas, gatel. Itu jangan dituruti, Bu. Jangan dituruti, Pak. Ya. Karena itu adalah fujur. Itu adalah fujur, jangan dituruti. Kalau mau komen-komennya itu doakan aja, semoga dilindungi semuanya, semoga mendapatkan keberkahan siapapun pemimpinnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara ini menjadi negara yang betul-betul thayyibatun wa rabbun ghafur, yang senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, iblis itu gak akan pernah selesai menggoda manusia sampai nanti manusia itu meninggal. Gak akan pernah. Makanya ketika nanti kok manusia sedang sakaratul maut itu, iblis itu akan datang di tengah-tengah orang yang lagi sakaratul maut itu. Iblis itu akan datang untuk menyesatkan di akhir hayatnya. Makanya kalau ada orang kok sedang sakaratul maut, sedang nazar, jangan ditinggalkan. Dampingin terus. Tapi pelan-pelan ditalkin mulai la ilaha illallah. Makanya kok kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling mudah, karena itu berkaitan sama nanti ketika sakaratul maut. Allah nggak ingin memberatkan manusia ketika meninggal itu dengan kalimat yang memberatkan, karena buat mengucap la ilaha illallah saja ketika sakaratul maut luar biasa sulitnya. Makanya ada doanya, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Dampingi terus kalau ada orang yang sakaratul maut itu untuk selalu ditalkin. Tapi pelan-pelan aja, Bu. La ilaha illallah. Kalau udah la ilaha illallah, jangan langsung alhamdulillah Pak, akhirnya la ilaha illallah juga. Ketika alhamdulillah udah la ilaha illallah lagi ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tunggu sampai benar-benar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sampai rohnya dicabut oleh malaikat. Karena sesungguhnya iblis itu gak akan pernah meninggalkan orang yang sedang sakaratul maut itu. Iblis itu gak akan pernah sampai dia
sayapnya, gak akan pernah meninggalkan. Oleh karena itu jamaah, ini adalah musuh yang nyata bagi diri kita jamaah. Musuh yang nyata dalam diri kita. Kita harus melawan itu semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita memanage nafsu itu jamaah. Bagaimana kira-kira? Bagaimana Bu? Gimana Bu? Tawaduknya luar biasa. Masya Allah. Jadi cara memanage nafsu itu Bu, ketika kita fujur kita membisikkan sesuatu hal yang kurang baik, atau dalam tanda kutip itu was-was, ya, karena syaitan itu akan membujuk manusia, menghasut manusia itu gak langsung untuk membujuk dalam bahasa kasar, enggak. Contohnya, kamu berbuat zina aja lah, kamu gak usah baca Quran aja lah, kamu chattingan aja sama lawan jenis lah, kamu pacaran aja lah, kamu minum-minuman keras aja, tidak langsung seperti itu. Tapi syaitan itu akan membujuk dalam bujukan yang sangat lembut. Bujukan yang sangat lembut itu disebut sebagai was-was. Nah, syaitan ini akan membujuk secara lembut ini melalui sadrun itu tadi. Makanya firman Allah itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Jawabnya sudur, karena gak cuma satu manusia aja yang digoda, tapi seluruh manusia itu digoda sama iblis, sama jin, bahkan dalam sholatnya, bahkan dalam ketika sedang melakukan ibadah apapun. Perbanyaklah beristighfar Bu, perbanyak istighfar Bu. Iblis itu seringkali untuk mewaswaskan kita, untuk menghasut dalam hasutan-hasutan yang lembut. Gak akan langsung, kamu pacaran enggak, tapi dalam chatting dulu sama lawan jenis, dalam coba tanyain kabarnya, dalam coba ngomong aja tuh sama lawan jenis, kalau jangan lupa baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Kalau belum bisa biar dibacain. Nah, ini kan adalah hasutan-hasutan dari iblis. Hasutan dari iblis ini sifatnya lembut, tidak langsung kasar. Bahkan ada dalam suatu kisah Bu, ini mungkin populer di kalangan kita. Ada seorang syekh luar biasa. Ketika itu ada seorang 3 pemuda, kakak beradik semuanya. Itu mereka itu ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertiga itu punya adik perempuan. Adik perempuan satu-satunya mereka. Kemudian ketika mereka ingin berangkat berjihad, mereka mengunjungi rumah syekh tersebut. Assalamualaikum syekh, mohon maaf syekh, kami kan ini ada dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami kan punya adik perempuan syekh. Kira-kira kan gak mungkin kalau adik perempuan saya bawa buat jihad syekh. Kira-kira saya boleh gak nitipin adik saya ke syekh? Karena saya tahu syekh ini orangnya alim yang luar biasa, gak doyan sama perempuan. Katanya seperti itu. Gak doyan sama perempuan, sholatnya luar biasa, ahli ibadah. Kemudian syekh ini pun mikir lama, jangan nanti fitnah. Tapi pemuda tadi, kakak-kakaknya tadi dari perempuan tadi masih berkata terus sama syekh, minta tolong terus, syekh tolonglah syekh, tolong, karena kami udah gak tahu lagi mau menitipkan adik saya kemana lagi. Kemudian akhirnya syekh ini kan, baiklah kalau begitu, tolong buatkan satu kamar di belakang musola saya itu agar kita ada jarak, kita memiliki jarak yang jauh sehingga tidak bisa berinteraksi. Kan ini rumahnya syekhnya, ini musolanya, dan suruh dibuatkan bukan di sebelah rumah syekhnya, tapi di sebelahnya musola ini. Kemudian selang lama sudah ditinggalkan itu, kemudian syekh ini pun ada didatangi oleh bisikan-bisikan lembut. Ketika itu syekh itu tuh udah ini pasti syaitan, gak mau lah aku dan buat ngikutin langkah-langkah syaitan. Makanya kalau disebut khutuwat syaitan, khutuwat itu adalah langkah-langkah. Kalau khitwat itu kan langkah ya, jamaknya itu khutuwat, langkah-langkah. Makanya Allah itu berfirman, jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan, karena langkah setan itu gak cuma satu.
Langkah setan itu banyak. Kalau ini nggak bisa, nggak berhasil, maka setan akan mencarikan langkah yang lain. Kalau yang ini pun belum berhasil, akan cari yang lain lagi. Karena apa? Setan yang satu dengan setan yang lain itu saling terkoneksi. Oh dia tuh lemahnya di sini, berarti harusnya seperti ini. Oke, nunggu nanti di sini ya. Oke, ini. Jadi setan itu saling koordinasi. Setan itu saling koordinasi. Makanya Allah berfirman, jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkahnya sangat banyak, gak cuma satu langkah syaitan itu. Terus kemudian kembali lagi tadi kisahnya, seorang syekh ini kemudian memiliki rasa simpati, belum simpati ya, masih simpati aja. Itu gimana ya keadaan wanita itu? Kira-kira udah makan belumnya? Kan gak ada nih yang memperhatikan dia selain aku. Terus kemudian setelah dari musolanya itu kurang lebih, kemudian lewat depan dari biliknya itu, kemudian ditanya, ya Ukti, apakah kamu sudah makan? Terus perempuan itu pun masih di belakang dari bilik pintu itu, gak berani membuka pintunya, masih belum berani. Kemudian alhamdulillah sudah. Kemudian ketika udah selesai, terus balik lagi ke syekhnya ke rumahnya. Besoknya, kan gak asik tuh kalau cuma nanyain makan doang. Coba kirimlah makanan untuknya. Habis itu selama waktu lama dikirimkanlah makanan. Masih di balik pintunya tuh yang perempuan belum berani menampakkan diri ke syekhnya itu, masih dari belakang pintu. Oh iya syekh, itu taruh aja di depan pintu, nanti saya ambil makannya. Terus habis itu ada lagi, ketika itu merasa gak puas, cobalah tanya keadaannya. Besoknya nanya keadaannya, sampai terus berlanjut, sampai akhirnya perempuan ini pun berani membukakan pintu untuk seorang syekh ini, dan mereka bisa ngobrol berdua. Udah gak apa-apa lah ngobrol, yang penting pintunya dibuka. Nah, semakin lama kok bahas tentang personal wanita ini kan, ini gak enak nih kalau dilihat tetangga luar, kalau pintunya dibuka, pintunya ditutup aja. Nah, ketika pintu sudah ditutup, itulah terjadilah suatu hal yang memang diinginkan oleh iblis. Dimulai dari apa? Wanita tersebut itu curhat dulu sama syekh. Nah, seorang laki-laki kalau udah berdua dalam satu bilik, merasa kasihan, pasti akan memberikan bahunya untuk wanita tersebut, sehingga diberikanlah bahu itu untuk wanita menyender di bahunya. Benar gitu Bu? Kalau ibu itu kalau lagi sendiri, kalau ada bahu suami pasti nyender nggak? Nyender ya, Masya Allah ya. Nah, begitu pula kejadian ini jamaah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Setelah terjadi itu, ternyata wanita tersebut hamil Bu. Hamil Pak. Nah, ini udah mulai gelisah nih Syekh ini. Aku ini udah terkenal orang yang ahli ibadah, gak doyan wanita. Tapi kok aku malah menghamili wanita ini, gimana nanti ketika kakak-kakak itu datang lagi ke sini dan mempertanyakan itu semua. Kemudian muncullah hasutan-hasutan lain. Dalam bunuh aja lah. Kan dengan dibunuh itu nanti kan menghilangkan jejak mereka untuk mencari kenapa kok meninggal. Kemudian dibunuhlah wanita itu beserta kandungannya, kemudian dimakamkan di belakang kamarnya itu. Ketika kakak-kakak itu sudah kembali dalam jihadnya, kurang lebih sekitar beberapa bulan lamanya, kemudian menanyakan, kabarnya gimana Syekh? Adik saya gimana? Adik kami gimana keadaannya? Kemudian seorang syekh itu mengatakan, mohon maaf sekali, adik kami yang itu meninggal karena kena penyakit bla. Akhirnya itu makamnya ada di belakang situ. Akhirnya ketika sudah tahu, oh ya sudahlah Syekh kalau seperti itu, karena gak curiga apapun. Nah, dengan demikian kemudian seorang kakak ini pun kembali ke rumahnya. Ketika sudah kembali ke rumahnya, ketiga kakak dari almarhumah ini didatangi mimpi yang sama, yaitu ketika adiknya diperkosa, kemudian terjadi hal-hal seperti itu, kemudian dibunuh, dimutilasi, dan dimasukkan ke dalam makam itu. Kemudian
selama 4 bulan lamanya itu kemudian kembali lagi dan menggali makam tersebut. Ternyata benar ada luka-luka sebagaimana yang ada dalam mimpinya. Nah, ini melalui nanti adalah kakak syaitan yang lain. Kemudian diadililah syekh ini di hadapan orang-orang yang ada di situ. Kemudian seorang kakak itu pun mengatakan bahwasannya sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang fasik, Syekh. Kalau kamu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Syekh itu pun sebenarnya sudah mau bertobat, tapi syaitan datang di akhir-akhir. Dalam kamu udah gak mungkin dimaafin sama penduduk sekitar. Allah juga udah mau maafin kamu. Mereka juga udah gak percaya sama kamu. Dalam kamu kalau kamu pengen selamat, maka sembahlah aku. Kemudian dia kafir, murtad, menyembah setan dan dihukum mati ketika itu oleh orang-orang setempat itu. Dan ternyata seseorang yang terlihat alimnya luar biasa pun masih terjerumus dalam hasutan syaitan. Ini pembelajaran untuk kita jamaah bahwasanya memanage nafsu itu sangat luar biasa sulitnya. Jam berapa? Masih 20 menit. Mau dilanjut apa sudah? Oke, kita lanjutkan sedikit ya Bu. Bahwasanya ketika syaitan menghasut manusia itu dengan kelembutan, tidak langsung kasar, enggak. Tapi syaitan itu akan menghasut dengan kelembutan, sehingga manusia itu harus pintar-pintar dalam memanage nafsunya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan di 2 fase kalau disebutkan dalam Al-Quran. Fase yang pertama itu kita bisa lihat dalam Al-Quran surah ke-22 surah Al-Hajj ayat yang ke-5, atau bisa lihat dari surah yang setelahnya surah Al-Mu'minun ayat ke-12 dan sampai 15-nya. Disebutkan bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, manusia ini Allah ciptakan ketika belum dikasih roh, hanya dalam bentuk fisik, itu hanya ada fujurnya saja, sifat-sifat biologisnya aja. Kemudian di fase yang kedua, ketika sudah usia 4 bulan, dalam hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan, hadis yang keempat itu, bahwasanya di usia kandungan 4 bulan, manusia itu janin itu akan ditiupkan roh. Nah, meniupkan roh ini yang akan membawa sifat-sifat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah ketika itu 4 bulan itu hanya disertai dengan fujurnya saja. Tapi ketika sudah di usia 4 bulan, Allah meniupkan roh untuknya. Kemudian Allah mengirimkan nilai-nilai takwanya, sehingga ketika terlahir dalam keadaan membawa fujur dan membawa takwa. Sehingga keduanya itu tergantung kita ketika nanti berkehidupan. Tergantung kita ketika melaksanakan aktivitas itu, apakah kita mengedepankan fujur kita, apakah kita mengedepankan nilai-nilai takwa kita. Coba saya mau tanya Bu, bayi terlahir itu dalam keadaan yang seperti apa Bu? Fitrah. Punya dosa enggak? Enggak. Apakah lahir langsung bisa mencuri? Lahir langsung bisa minum minuman keras? Lahir bisa mencela orang? Enggak bisa. Karena dalam keadaan fitrah. Tapi yang membuat kadang manusia kok terlahirnya fitrah, tapi ketika sudah dewasa kok sifatnya tidak seperti fitrah. Apa yang membuat seperti itu? Koreksi lagi jamaah. Apakah kita sebagai orang tua ketika mendidik anak kita, memberikan nafkah kita, apakah nafkah yang kita berikan adalah nafkah yang halal? Karena coba saya ilustrasikan, gelas diisi air putih, bening apa enggak? Bening ya. Kalau dicampur kopi warnanya jadi apa? Hitam. Kalau dicampur sama sirup jadi apa? Jadi sirup merah, kuning, hijau, tergantung sirupnya warna apa ya. Terus kemudian kalau misal diberikan susu, jadi susu. Nah,
menandakan bahwasanya apa yang diberikan orang tua itu ketika halal, maka itu akan meresap dalam darah dagingnya, akan menjadi pribadi yang baik juga. Tapi kalau diberikan dengan nafkah yang kurang baik, itu juga akan memunculkan sifat dari apa yang telah diberikan orang tuanya itu. Makanya jamaah, koreksi lagi, apakah harta, nafkah, makanan yang kita berikan benar-benar halal? Apakah nafkah yang kita berikan itu benar-benar baik untuk buah hati kita? Ini berkaitan dengan perilaku kehidupan yang masa yang akan datang. Walau mungkin nanti ada lagi pengaruh-pengaruh yang lain seperti lingkungan, terus kemudian lain sebagainya, itu juga pengaruh. Tapi pengaruh dasarnya itu adalah apa yang telah dimasukkan dalam jiwanya itu. Kalau yang dimasukkannya yang haram-haram, ya tentu akan menampilkan yang haram-haram juga. Tapi kalau akan yang dimasukkan dengan nilai-nilai kebaikan, maka akan memunculkan nilai-nilai kebaikan juga. Kembali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau misal roh sudah ditiupkan ke dalam janin di usia 4 bulan itu, maka perbanyaklah diperdengarkan Al-Quran janin kita. Perbanyakkanlah. Karena apa? Sudah ada rohnya, sudah bisa mendengar. Ketika nanti dilahirkan, makanya kita juga seringkali menjumpai jamaah kok ada orang di luar sana, gimana sih cara mendidik anak-anaknya kok 5 tahun udah hafal Quran, 10 tahun kok udah jadi dai luar biasa, sudah bisa mengislamkan orang, hafal hadis banyak sekali. Kenapa? Karena apa yang diberikan atau kebiasaan orang tuanya sejak di dalam kandungannya itu sudah baik. Jadi jangan mulai ketika sudah dilahirkan, tapi mulailah ketika masih dalam kandungan. Karena kalau mulainya ketika sudah dikeluarkan, sudah lahir, maka itu terlambat jemaah. Karena pendidikan Islam yang Qur'ani itu diawali disertai dengan adanya pendidikan Quran yang diperdengarkan murotal-murotal mulai dari janinnya, sehingga akan melahirkan keturunan yang insya Allah baik juga. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ya, fujur dan takwa melalui nafas. Fujur, takwa. Ini misal nafas, ini fujur, ini takwa. Ya, kalau yang dimunculkan lebih condong ke fujurnya, maka akan memunculkan sifat yang buruk. Sifat yang buruk dalam bahasa Arab disebut sebagai su. Ya, perbuatan yang buruk disebut sebagai su. Makanya kalau ketika fujurnya ini melalui nafas memunculkan yang buruk, nafas ketemu su disebut sebagai nafsu. Ya. Yang berkata bukan saya lagi. Al-Quran surah 12, surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafas ketika yang dimunculkan adalah fujurnya itu, maka akan memunculkan perilaku yang buruk. Tapi kalau yang dimunculkan yang baik, itulah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kok kita terbesit untuk melakukan suatu keburukan, segeralah untuk memunculkan nilai-nilai yang baiknya. Kita ingin ada terbesit untuk bohong, maka munculkanlah nilai-nilai kejujurannya. Kita ingin curang, munculkanlah nilai-nilai sportivitasnya. Karena gak akan pernah ada yang baik kalau gak ada yang buruk. Allah menciptakan buruk bukan agar kita terjerumus dalam keburukan, tapi agar kita mampu memanage keburukan itu dengan memunculkan yang baik. Karena kalau gak ada buruk, gak akan pernah ada namanya baik. Itu gak akan pernah ada baik kalau gak ada namanya buruk. Allah menciptakan baik buruk itu bukan agar manusia terjerumus dalam keburukan, tapi agar manusia mampu memunculkan lawan dari sifat-sifat keburukannya itu ketika hasutan-hasutan itu sedang kuat-kuatnya. Lagi bulan suci Ramadan misalnya, ya,
wah kan gak ada yang lihat nih, makan paling juga cuma sebiji kacang doang. Kalau terbesit seperti itu, munculkanlah nilai-nilai ketakwaannya, munculkanlah sifat-sifat ihsannya, sebagaimana apa kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu misalnya nih, mohon maaf ya, kalau ibu menjadi suatu karyawan di tempat kerja tertentu, kalau ibu diawasi oleh atasan sama gak diawasi sama atasan, kira-kira beda gak feel-nya? Perasaannya beda gak? Beda, ya, beda. Kalau gak diawasi sama atasan, sambil legerengan, sambil apa, ya. Tapi kalau diawasi, itu lebih semangat, lebih apa? Lebih teliti lagi, lebih giat lagi. Begitupun dengan ibadah, Bu. Kalau misal kita sudah memunculkan sifat ihsannya, senantiasa seperti Allah itu seolah-olah sedang melihat kita, memperhatikan kita, insya Allah ibadah kita lebih khusyuk, ibadah kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun dari kalau ada sifat-sifat buruk yang sedang dihasut, maka segeralah cari katalisnya, cari penentangnya. Karena yang buruk itu diciptakan untuk menstimulankan, untuk memunculkan yang baik. Lagi mau bohong, munculkan yang baik, yaitu jujurnya. Dan lain sebagainya. Pokoknya segala nilai-nilai keburukan yang dihasut oleh syaitan, segerakanlah untuk memunculkan yang baik-baiknya. Lawannya, takwanya. Kalau kita kok sudah terjerumus dalam yang buruk-buruk, maka jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah berhenti untuk bertaubat. Karena tak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan selain Rasulullah SAW. Ya, manusia itu gak ada yang suci. Ya, lagi-lagi manusia itu gak ada yang suci. Mau serapat apapun berpakaian, setepat waktu apapun ketika sholat, sebanyak apapun juz yang dibaca dalam Al-Quran, pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki dosa, baik antara dirinya dengan Allah maupun dirinya dengan sesama manusia. Oleh karena itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat. Manusia itu gak ada yang suci, tapi yang ada manusia yang berusaha mensucikan dirinya. Beda orang yang suci dan berusaha mensucikan dirinya. Kalau orang suci, berarti dia gak punya salah. Tapi kalau orang berusaha mensucikan dirinya, walau dia punya salah, tapi dia berusaha membersihkan kesalahan-kesalahannya itu. Walau mungkin nanti terjerumus lagi dalam kesalahan yang sama, tapi karena dia berusaha untuk mensucikan dirinya, maka Allah memujinya. Qad aflaha man zakkaha. Tadi Al-Quran surah 91, surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Beruntunglah. Bahkan dalam ayat yang lain, surah kedua Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi kalau kita memang banyak dosa, jangan pernah putus asa. Karena putus asa itu sifatnya siapa, Bu? Syaitan, ya. Putus asa itu sifatnya syaitan. Bahkan ada orang yang luar biasa karena memiliki rekam jejak yang buruk, memiliki banyak sekali amalan-amalan yang buruk, tapi banyak di antara mereka yang melakukan keburukan itu di masa lalunya ternyata di masa yang akan datang menjadi orang yang terbaik. Bahkan ada orang terbaik di zamannya, tapi juga menjadi terburuk ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal memilih jamaah mau jadi orang yang seperti apa. Harapan kita ini menjadi baik terus sampai kita berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan pernah berikan celah dalam waktu kita itu untuk berbuat maksiat.
Jangan pernah berikan celah sedikit pun untuk berbuat maksiat. Hidup ini udah banyak maksiat, jangan kita menyengajakan untuk bermaksiat. Hidup itu udah banyak sekali dosa, jangan kita nambah-nambahin dosa dalam hidup kita. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengharapkan pujian dari manusia, harapkanlah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah yang sudah memuji, maka kita akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhiratnya kelak. Contohnya siapa? Orang-orang terdahulu. Dari seorang pendosa, contohnya Umar ibn Khattab, menjadi orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Bahkan setelahnya, jauh setelah sepeninggal Rasulullah SAW, ada Imam Hanafi contohnya, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Hambali lahir tahun 164 Hijriah. Imam Maliki tahun 94 Hijriah. Mereka tidak punya sosial media, tapi mereka terkenal sampai sekarang dengan kitab-kitabnya. Karena apa? Mereka dicintai oleh Allah. Mereka mendapatkan pujian dari Allah. Mereka semua terkenal di hadapan Allah dan para penduduk langit yang lainnya, sehingga kita mampu mengenal mereka semua. Begitulah cara Allah meninggikan derajat orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah, ayat terakhir sebagai penutup, tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, jika kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Al-Quran surah 65, surah At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan siapapun yang konsisten dalam takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu jamaah, kalau kita banyak sekali masalah, gak kunjung ada solusinya, mungkin bukan gak ada solusinya, kita yang kurang mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang terdahulu kalau diberi masalah, larinya ke Allah, sehingga masalahnya cepat selesai. Kita kalau diberikan masalah, larinya kemana Bu? Status, curhat, apalagi Bu? Ya? Nah, ini sebagai evaluasi dalam diri kita jamaah. Apapun permasalahan yang kita hadapi, seberat apapun permasalahan yang kita lalui, yakinkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah itu akan menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Bahkan dalam ayat yang selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika seorang hamba itu meningkatkan takwa sama Allah, tidak cuma diberikan solusinya, tapi Allah memberikan rezeki dari pintu mana saja yang tidak pernah terduga. Inilah hadiah kepada orang-orang yang senantiasa selalu bersabar untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah, larinya ke Quran, baru baca 1 halaman, gak ada solusinya. Tapi dengan gak ada solusinya itu, mungkin kita seketika langsung nangis sesenggukan. Hati kita merasa tenang jemaah. Solusi gak kunjung hadir, tapi dengan ketenangan jiwa kita itulah yang akan berpikir mencari jalan keluar dengan mudahnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Mungkin itu jemaah yang dirahmati oleh Allah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi amal kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf dalam bertutur kata, bersikap maupun berperilaku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa yasburan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.